Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Mutiara Sandi Asih, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan video pembelajaran dengan materi Undang-Undang Kesehatan, submateri golongan obat pada kelas 10 Teknologi Farmasi 1, semester 1 SMK Negeri 1 Garut. Golongan obat menurut Undang-Undang Kesehatan ditunjukkan untuk memenuhi persyaratan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika, dan narkotik sesuai dengan Kementerian Kesehatan RI tahun 1993. Yang pertama kali akan dibahas yaitu golongan obat bebas, di mana golongan obat bebas adalah obat yang dapat diberi secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai. Pengertian tersebut berdasarkan SK Menkes RI nomor 2080-A/SK/6/1983. Adapun penandaan khusus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam seperti yang terlihat pada contoh berikut. Adapun contoh obat untuk golongan obat bebas diantaranya ada paracetamol, Diatabs, Kalusol, dan Sanma. Golongan obat yang kedua yaitu golongan obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas yaitu obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan penyerahan dalam bungkus aslinya dan diberi tanda peringatan P1 sampai dengan P6. Untuk contoh P nomor 1 yaitu awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Adapun penandaan untuk golongan obat bebas terbatas yaitu berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Adapun contoh obat untuk golongan obat bebas terbatas adalah krim ultrasilin. Golongan obat yang ketiga yaitu golongan obat keras. Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa Belanda, G adalah singkatan dari gevaarlijk, artinya berbahaya, di mana maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Adapun untuk penandaan dari golongan obat keras yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam disertai dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi seperti yang dicontohkan pada gambar. Adapun contoh obat untuk golongan obat keras yaitu adalah amoksisilin. Yang keempat adalah golongan obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Kriteria obat wajib apotek yaitu tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah umur 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua, untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, penggunaannya tidak memerlukan cara dan alat khusus yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang keempat, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Yang kelima, obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Contoh golongan obat wajib apotek terdiri dari 3 bagian. Obat wajib apotek nomor pertama, contohnya adalah obat kontrasepsi. Obat wajib apotek nomor 2, contohnya adalah bacitracin krim. Dan obat wajib apotek nomor 3, contohnya adalah ranitidin. Golongan obat yang selanjutnya adalah golongan psikotropik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, psikotropik adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas dan aktivitas mental dan perilaku. Dibagi ke dalam 4 golongan yaitu golongan 1, 2, dan 3 dan juga 4. Penandaan untuk golongan psikotropik yaitu seperti golongan obat keras di mana lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi yang berwarna hitam. Contoh dari golongan psikotropik adalah flunitrazepam, diazepam, nitrazepam, phenobarbital, dan klordiazepoksida. Golongan obat selanjutnya yaitu adalah golongan narkotika.
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, golongan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan 1, 2, dan 3. Adapun untuk penandaannya adalah palang medali berwarna merah. Contoh obat narkotik adalah tanaman Papaver somniferum, tanaman koka, tanaman ganja, heroin, LSD, dan MDMA. Untuk golongan obat tradisional, pengertiannya adalah yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian galenika, atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat, obat tradisional dikelompokkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Adapun penandaan untuk golongan obat tradisional, yang pertama untuk jamu adalah penandaan bulatan pohon dengan warna hijau. Untuk obat herbal terstandar adalah bulatan dengan 3 bintang berwarna hijau. Untuk fitofarmaka adalah bulatan dengan salju besar berwarna hijau. Yang pertama untuk jamu, disebut jamu apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan empiris atau pengalaman. Yang ketiga, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang keempat, jenis klaim penggunaan sesuai dengan jenis pembuktian tradisional dan tingkat pembuktiannya, yaitu tingkat pembuktian umum dan medium. Berikut adalah contoh penandaan untuk jamu, dan contoh sediaan jamu adalah diabetes anak dan kuku bima ginseng. Yang kedua, obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar harus memenuhi kriteria. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik. Yang ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Yang keempat, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang kelima, jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian, yaitu tingkat pembuktian umum dan medium. Adapun penandaan untuk obat herbal standar, seperti yang terlihat, yaitu bulatan bintang 3 berwarna hijau. Contoh sediaan obat herbal terstandar yaitu ada lelap, pitolak, diapenir, dan glukokap. Untuk golongan fitofarmaka harus memenuhi kriteria. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiatnya dibuktikan secara ilmiah atau uji klinis. Yang ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang telah digunakan dalam produk jadi. Yang keempat, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium ke tinggi. Contoh penandaan fitofarmaka adalah seperti berikut, yaitu bulatan berwarna hijau dengan salju berwarna hijau. Contoh dari sediaan fitofarmaka adalah Stimuno, Tensigard, Dermanir, Exgra, Liviten, dan Nodiar. Setelah mendengar penjelasan mengenai golongan obat, maka berikut dapat dilihat sediaan-sediaan obat berikut dengan penandaan golongan obatnya. Yang pertama, sediaan obat Vitalongse dengan penandaan bulatan hijau dengan garis tepi berwarna hitam termasuk ke dalam golongan obat bebas. Adapun untuk golongan obat bebas terbatas, di sini ada betadine. Dan untuk golongan obat keras, contohnya adalah Lodia dan Cortidex. Sedangkan untuk obat tradisional, contoh dari jamu di sini ada Entrostop anak. Contoh obat herbal terstandar ada lelap dan tolak angin, serta contoh fitofarmaka ada Stimuno. Baik, penjelasan mengenai Undang-Undang Kesehatan Golongan Obat telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.